nama saya Nurjiha Jamila dengan NIM 20050710007. Perkenalkan, nama saya Runaumi Siahaan dengan NIM 20050071015. Baik, berikut penjelasan pajak penghasilan. Pada hakikatnya, pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, baik dipakai untuk konsumsi atau menambah nilai kekayaan subjek pajak. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Yang pertama, penghasilan kena pajak PKP untuk wajib negara dalam negeri dan bentuk usaha. Besarnya PKP untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Besarnya PKP untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurang PTK. Yang kedua, penghasilan bruto untuk wajib pajak luar negeri. Adapun yang termasuk subjek pajak. Subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri, di mana dalam negeri terdiri dari orang pribadi, badan, warisan, sedangkan luar negeri terdiri dari orang pribadi dan badan. Subjek pajak orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut. Subjek pajak badan atau didirikan bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Adapun perbedaan subjek pajak. Perbedaan subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari peraturan pemerintah dalam dan luar negeri. Peraturan pemerintah neto dengan tarif pajak umum. Wajib SPT. Sedangkan luar negeri terdiri dari peraturan pemerintah di Indonesia, peraturan pemerintah bruto dengan tarif pajak sepadan dan tidak wajib SPT. Kemudian yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional. PPh Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilannya selama tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 PJ 2012 tentang pedoman teknik tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Pemotongan pajak PPh 21 itu ada 5. Yang pertama, pemberi kerja, kedua badan yang membayar honorarium, 3 penyelenggara kegiatan, 4 dana pensiun, 5 bendahara dan pemegang kas pemerintah. Selanjutnya tarif pajak PPh 21. Ada 2, yang pertama penghasilan kena pajak atau PKP, yang kedua penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan kena pajak atau PKP menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Untuk yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenal pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101/PMK 010/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54 juta. Wajib penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut: 54 wajib pajak pribadi, 4,5 juta wajib pajak kawin, 4,5 juta anak, maksimal 3.
Kemudian untuk tarif progresif pajak PPh 21 yang pertama, berdasarkan pasal 17A Undang-Undang PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta rupiah per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Kemudian cara menghitung PPh 21 adalah PPh 21 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan dikurang pengurang. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. Kemudian PPh 21 yang harus dibayar itu sama dengan 120% dikali PPh 21 terutang. Berikut contoh kasus cara penghitungan PPh pasal 21 tentang penghasilan tetap, di mana seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak, di mana komponen gaji ada gaji sebesar 10 juta rupiah, tunjangan lembur 1 juta rupiah, tunjangan komunikasi 300.000 rupiah, tunjangan transportasi 500.000 rupiah, di mana penghasilan dari pemberi kerja per bulan sebesar 11.800.000 rupiah. Jaminan yang diberi oleh pemberi kerja, yaitu ada jaminan kesehatan sebesar 4%, dengan jumlah Rp320.000, jaminan kecelakaan kerja 0,24%, yaitu sebesar Rp24.000, jaminan kematian 0,3%, sebesar Rp30.000, dan penghasilan bruto per bulannya sebesar Rp12.174.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali PH bruto sebesar Rp500.000. Jaminan hari tua karyawan 2% sebesar Rp200.000. Jaminan pensiun karyawan sebesar 1% yaitu Rp77.035. Penghasilan neto per bulan yaitu sebesar Rp11.396.963. Penghasilan neto per tahun Rp136.763.580. PH tidak kena pajak atau PTKP sebesar Rp67.500.000. PH kena pajak atau PKP Rp69.263. PH kena pajak PKP dikurang pembuatan keribuan terdekat yaitu PPh pasal 21 terutang setahun atau 12 bulan sebesar Rp5.389.450. Jadi PPh 21 terutang Januari 2018 sebesar Rp449.120,83. Berikut contoh kasus 2. Cara penghitungan PPh penghasilan tidak tetap, di mana seorang freelance dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP penghasilan Rp2 juta per minggu, maka akan diakumulasikan sebulan yaitu Rp8 juta. Perhitungan pajak yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah sebagai berikut. Adanya komponen gaji dikali 4 minggu sebesar Rp8 juta, penghasilan bruto Rp8 juta, biaya jabatan 5% Rp400.000, penghasilan neto sebulan Rp7.600.000, penghasilan neto setahun Rp91.200.000, PTKP setahun untuk wajib pajak tidak kawin Rp54 juta, yaitu jadi totalnya Rp91.200.000 dikurang Rp54 juta. Penghasilan kena pajak setahun Rp37.200.000. PPh pasal 21 terutang sebesar 5% Rp1.860.000. Maka PPh pasal 21 dalam satuan bulan yang dikenakan pada penghasilan tersebut yaitu Rp38.750. Berikut cara pelaporan SPT pasal 21. Yang pertama, login di aplikasi e-faktur dengan akun PKP yang sudah dimiliki.
Yang kedua, NPWP. Masukkan NPWP serta kode paspor keamanan yang tertera. Yang ketiga, e-filing. Klik e-filing untuk melaporkan SPT PPH 21, vital SPT masa PPH 21 yang ingin Anda laporkan dalam bentuk CSV dan PDF. Namun, pastikan nama kedua file tersebut sudah sama. Yang keempat, Start Upload. Klik Start Upload, maka akan muncul pesan bahwa proses upload selesai. Yang kelima, kode verifikasi. Klik OK jika ada permintaan kode verifikasi dan akan muncul kode seperti SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Yang keenam, kirim SPT. Segera ambil kode KK link yang dimaksud. Anda bisa copy kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda dan masukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, kirim SPT. Yang ketujuh, cek email. Selanjutnya, untuk cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima laporan SPT masa PPH 21 secara online atau bukti penerimaan elektronik atau BPE. Dan yang terakhir, simpan bukti, di mana simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT masa PPH pasal 21 online. Dan yang terakhir, adanya penyetoran pajak, di mana penyetoran pajak penghasilan bisa dilakukan secara online banking, menyetor lewat teller bank atau kantor pos, dan bisa juga dibayarkan lewat pajak. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh wajib pajak harus melapor SPT masa PPH pasal 21. Pelaporan guna pelunasan pajak penghasilan PPH dapat dilakukan dengan berbagai pihak seperti halnya orang pribadi, wajib pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak yang menyerahkan barang dan pegawai atau petugas perpajakan. Menurut Mulyono, 2010 pelaporan SPT masa PPH pasal 21 ini diwajibkan melakukan dengan cara e-filing PPH pasal 21.